Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 9 Juli 2025, Pekan Biasa ke-14 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Innocentius Henry, Mazmur dilantunkan oleh Benedictus Joshua, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam menempuh perjuangan hidup kami, baik untuk hidup kami sendiri maupun untuk pelayanan yang kami lakukan, seringkali kami merasa hancur, kecewa, dan bahkan semua terlihat seperti sia-sia. Namun, teladan para kudus mengajarkan kami untuk melihat dan merasakan penderitaan dan kekecewaan kami dengan cara yang berbeda. Kalau para kudus dapat menerima pengalaman hidupnya demi mempersiapkan jalan bagi kemuliaan Tuhan, sangatlah mungkin penderitaan kami sebenarnya adalah jalan pembuka untuk kemuliaan Tuhan. Dengan perkenan-Mu Tuhan, izinkan kami untuk mengerti dan bertahan bahwa seringkali penderitaan dan rasa sepi kami harus terjadi demi membuka kemungkinan orang lain melihat kemuliaan Tuhan. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian bab 41 ayat 55 sampai dengan 57 dan bab 42 ayat 5 sampai dengan 7a dilanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan 24a. Sekali peristiwa, seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun. Maka berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu melanda seluruh bumi. Maka Yusuf membuka semua lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab kelaparan itu makin hebat di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab kelaparan itu menghebat di seluruh bumi. Di antara orang yang datang membeli gandum itu, terdapatlah pula anak-anak Israel, sebab tanah Kanaan pun ditimpa kelaparan. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Maka ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanyalah mereka menghadap, dan kepadanyalah mereka sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Yusuf melihat saudara-saudaranya dan segera mengenal mereka. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka, dan dimasukkannya mereka semua ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kalian akan tetap hidup, sebab aku takut akan Allah. Jika kalian orang jujur, biarkanlah seorang saudaramu tetap tinggal terkurung dalam rumah tahanan, tetapi kalian boleh pulang
dengan membawa gandum untuk meredakan kelaparan seisi rumah. Tetapi saudaramu yang bungsu harus kalian bawa kepadaku sebagai tanda bukti bahwa perkataanmu benar. Kalau begitu, kalian tidak akan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betul kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita Yusuf. Bukankah kita melihat betapa besar kesesakan hatinya ketika ia memohon belas kasih kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap kepadamu. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Petiklah kecapi baik-baik mengiringi sorak dan sorai. Semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap kepadamu. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap kepadamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut
dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap kepadamu. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius. Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 7. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Rencana Tuhan di balik keruntuhan hidup. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sebagian dari kita mungkin menjalani hidup dengan damai dan bahagia. Pada waktu masih kecil, hidup bersama dengan orang tua yang menyayangi. Sehari-hari penuh senyum dan tawa, dan juga apa yang diinginkan seorang anak dapat diperoleh dengan baik. Pada masa-masa sekolah, pendidikan berjalan lancar dan berada di tempat dengan tingkat pendidikan yang baik. Setelah selesai masa pendidikan, pekerjaan yang bagus pun sudah menanti dan karir pun terus melesat sampai puncak. Di sisi lain, bertemu dengan pasangan lawan jenis yang mendatangkan kebahagiaan dan memperoleh keturunan. Suatu kisah kehidupan yang indah dan didambakan banyak orang. Namun ternyata, di samping kisah indah yang mengesankan itu, bagi sebagian orang menjadi semacam utopia
atau kisah indah yang tak pernah dapat diraih. Sejak kecil ditinggal oleh orang tua, entah karena dipanggil Tuhan atau memang benar-benar ditinggal. Hidupnya sangat sulit. Sejak kecil sudah harus mencari nafkah dan akses pendidikan yang baik pun tidak bisa diraih. Maka kesempatan mencari nafkah dalam karir yang gemilang adalah impian. Mungkin sampai akhir hidup pun tidak pernah dapat keluar dari persoalan hidup. Sangat mungkin pula dalam situasi yang maha sulit itu, suatu jalan yang nampak sebagai jalan keluar telah terbuka, padahal yang tersaji sebenarnya adalah perbuatan dosa. Apakah benar bagi mereka yang kehidupannya jatuh dalam kegelapan seperti itu, sama sekali tidak ada lagi jalan keluar? Marilah kita simak puisi berikut ini. Tapi di langit yang retak oleh dosa, Tuhan menuliskan jalan pulang. Bukan dengan tinta murka, melainkan darah pengampunan yang mengalir deras. Percayalah, bisiknya, meski bumi ini goyah, kasihku tetap setia. Genggam erat, jangan lepaskan harapan. Maka di tengah puing penyesalan, kita temukan nyanyian baru. Sukacita yang bukan ilusi, melainkan janji yang mengubah reruntuhan jadi taman. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dapat terlihat makna mendalam yang sesungguhnya disajikan bacaan pertama hari ini melalui tokoh Yusuf yang bertemu kembali dengan saudara-saudaranya yang pernah mencelakakannya di masa lalu sebelum akhirnya diselamatkan dan menjadi tokoh penting di wilayah Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, diawali dengan penjelasan bahwa keretakan hidup seseorang akibat perbuatan dosa dan atau pengalaman hidup yang sangat buruk ternyata tidak selalu menjadi akhir segalanya, dan bahkan jelas bahwa Tuhan mampu menyediakan pengampunan dan sukacita sebagai jawabannya. Timbul suatu tanda tanya di hati kita. Bagaimana atau dalam bentuk apa Tuhan menyediakan jawaban yang sangat kita butuhkan itu? Ternyata jawabannya kita temukan pada bacaan Injil hari ini, yaitu ada murid-murid Tuhan yang secara khusus ditugaskan Tuhan untuk menyiapkan jalan pulang kembali ke Tuhan bagi siapapun, yaitu para rasul. Dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan Tuhan tersebut, mereka diberi kuasa yang besar untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kata-kata tersebut secara jelas menunjukkan kuasa yang diterima para rasul tersebut. Bukan hanya segala sesuatu yang bersifat adikodrati, tetapi juga kodrati dan bahkan juga segala sifat pribadi, cara berpikir, dan pengertian yang tidak sesuai dengan ajaran dan kehendak Tuhan. Inilah dasar dari bagaimana gereja kita dijalankan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kuasa para rasul tersebut memang luar biasa. Namun kuasa tersebut tidaklah berakhir dengan berakhirnya hidup para rasul tersebut. Karena para rasul tersebut memiliki penerus sampai akhir zaman, yaitu gereja kita sekarang. Ini juga berarti
Walaupun sebenarnya di satu sisi gereja adalah tempat kita merayakan kasih Tuhan dan merasakan persatuan melalui kehadiran Tuhan, sebenarnya gereja kita juga adalah tempat yang indah, teduh, dan baik untuk berlabuh dan beristirahat bagi mereka yang dalam hidupnya mengalami keruntuhan akibat perbuatan dosa maupun akibat pengalaman hidup yang tidak baik yang mungkin saja menyebabkan kehilangan harapan. Hanya dengan cara inilah mereka yang pernah kehilangan harapan dapat menjadi tentram dan memperoleh kembali harapan yang pernah hilang untuk hidup dalam terang kasih Tuhan. Namun demikian, gereja bukan hanya berisi para imam, uskup, atau juga bapak gereja, tetapi juga ada kita semua di dalamnya. Kalau begitu, timbul suatu pertanyaan, apakah kita bersedia atau sudah menjadi tempat berlabuh yang menenangkan dan memberi harapan bagi siapapun? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kembalinya seseorang yang pernah mengalami keruntuhan hidup ke dalam jalan Tuhan yang penuh kedamaian, sukacita, dan cinta kasih Tuhan memang diharapkan setiap orang. Namun menjadi jelas, tanggung jawab untuk menyediakan jalan tersebut bukan hanya ada pada organisasi gereja yang terdiri dari para imam dan bapak gereja saja, tetapi juga kita semua. Maka mungkin akan sangat baik jika kita sebutkan, jangan hanya bertanya apa yang bisa diberikan gereja untuk kita, tetapi juga tanyakan apa yang bisa kita berikan untuk gereja. Hanya dengan cara inilah gereja bisa menjadi tempat bagi mereka yang pernah mengalami keruntuhan hidup kembali kepada kedamaian, sukacita, dan kasih Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami mengakui seringkali kami berpikir apa yang bisa kami dapatkan dari gereja dan Engkau untuk hidup kami. Kami sering bertanya atau memohon kepadamu, apakah kami dapat memperoleh rezeki, kesehatan, dan kesempatan-kesempatan yang melimpah dalam hidup kami, tetapi lupa untuk memohon kepadamu, diberi kesempatan-kesempatan untuk menjadi tempat bernaung yang damai, penuh sukacita, dan penuh kasih bagi saudara-saudari kami yang mengalami keruntuhan hidup. Kami mohon ya Tuhan, bantulah kami untuk membuka mata hati kami bagi mereka, dan berilah kami kekuatan, keberanian, dan tekad yang cukup untuk membuka tangan bagi mereka yang pernah mengalami keruntuhan hidup, sehingga mereka pun dapat merasakan kasih-Mu. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran kasih Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.